Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Muzakir. Nah, di sini saya akan menampilkan video hasil observasi saya di beberapa hari yang lalu. Saya akan menjelaskan beberapa bagian yang akan dijelaskan. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Salma SPD MPDI. Nah, jadi saya memilih subtema tentang kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pastinya manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu ada kerjasama antara orang satu sama dengan orang yang lain-lainnya. Nah, ada orang yang bekerja sebagai petani, yaitu memproduksi bahan pangan. Ada juga yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Ada juga pembisnis dan lain-lain. Nah, pada tanggal 26 Oktober kemarin, tepatnya pada hari Selasa jam 2 siang, saya melakukan observasi ke Pasar Sudi Mampir yang ada di Banjarmasin, dan juga saya bertamu atau berkunjung ke rumah salah satu mahasiswa yang ada di Banjarmasin, sekaligus beliau itu adalah pembisnis. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka yaitu tentang bagaimana cara memproduksinya, terus keuntungan dan kerugian pada menjalankan hasil bisnis atau berdagang itu, terus berapa lama, dan apakah hasil dari bisnis dan berdagang mereka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Boleh perkenalkan nggak, Bu? Nama Pian. Nama Pian siapa? Nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama Ulun Maulana Abdillah, asal Banjarmasin. Di sini Ulun akan bertanya mengenai kegiatan ekonomi di Pasar Sudi Mampir, tepatnya di Banjarmasin. Sebelumnya saya melakukan wawancara itu telah disetujui oleh narasumber untuk diwawancarai. Nah, ini untuk sekarang Pian berbisnis apa? Sekarang ini Ulun sedang berbisnis di tembakau yang seperti ini. Nah, Jual baju anak-anak dan BH sama celana. Nah, jadi mereka berdua adalah pedagang dan pembisnis. Yang pertama Ibu Fauzia sebagai pedagang baju, dan juga pada saudara Abdi yaitu sebagai pembisnis tembakau. Nah, itu cara memproduksinya tuh bagaimana? Apakah Pian menukar dari yang lain kah, atau ada orang yang menjualnya habis itu Pian jual kah, atau bagaimana? Saya sendiri yang beli ke tempat agennya, saya jual sendiri. untuk produksi saya tidak memproduksi tembakau, tapi saya tembakau ini mengambil dari orang juga, tapi saya ngambilnya borongan, lalu saya jual di toko. Nah, apakah bisnis Pian ini ada kerjasamanya tuh? Nah, kayak kerjasama dengan teman atau lawan kerabat? Untuk kerjasama seperti itu tidak ada. Tidak ada, pribadi sendiri. Oh, berarti pribadi lah. Nah, kalau hanya kerjasama sama yang nyuplai itu kami saling kerjasama, jadi ada potongan diskon kayak gitu. Oh, ini Untuk saya beli di sana. berarti langsung dari supply-nya langsung? Ya, dari supply-nya ya kami bekerja sama. Acil, kalau boleh tahu, Pian berapa lama sudah berjualan baju kayak ini, Bu? Tahun 95. Untuk bisnis yang ulun jalankan ini kurang lebih baru berjalan sekitar setengah tahun, sekitar 5 bulanan. Untuk keuntungan itu sendiri, itu apakah Pian ada untungnya atau dan ada ruginya juga? Ya, masalah keuntungan kan ya jelas pasti ada keuntungan. Kalau masalah kerugiannya ya mungkin ada beberapa kerugian, seperti misalkan ya tembakau kami ini banyak orang yang tidak suka kayak gitu. Terus kada laku. Nah, untuk kerugian kan ya seperti itu aja yang ulun rasakan.
di era pandemi ini tidak bergantung pada musim-musiman. Ini kan musim pandemi nih, misalkan ya tidak berpengaruh di usaha saya karena ini lagi tren-trennya pada zaman sekarang. Untuk saat ini musim corona ini ada, tapi kalau dulu itu agak ada untungnya kan. Oh, ini berarti ada aja ruginya pada saat pandemi corona ini. Ya. Ini. Nah, Cil, buat akun lagi dari hasil dagang pian ini, apakah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, sajian makan atau kebutuhan yang lainnya? Alhamdulillah cukup. Ya alhamdulillah dari keuntungan jualan ini saya bisa seperti bayar kuliah sendiri gitu. Tanpa harus terlibat orang tua. Ya. Nah, bagaimana pian memanajemen uang yang sajian kebutuhan hidup sehari-hari lawan sajian memutar modal barang pian? Keuntungan sehari-hari disisihkan, terus kan diberikan lagi ke barang sama dari sisa keuntungannya. Oh, ini berarti pian sisihkan sajian kebutuhan hidup sehari-hari lawan sajian memutar modal, sajian ini sajian nukar barang misalnya dari Jakarta Kak, atau dari Banjarmasin. Iya. Ya untuk manajemen keuangannya saya udah ada tuh list-listnya. Jadi list pengeluaran untuk pembelian tembakau segini ya, saya hitung lagi sama omset yang saya dapatkan bulan lalu kayak gitu. Berarti disisihkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya masih sama ada untuk modal kedepannya. ya ada Ya. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama Ibu Fauziah dan saudara Abdi, mereka itu ada juga mempunyai keuntungan dan kerugian mungkin pada saat masa pandemi sekarang. Nah, mereka juga bisa memanajemen keuangan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk memutar modal untuk membeli barang mereka. Dan juga mereka itu berbisnis secara individu, tidak bekerja sama dengan teman ataupun kerabat lainnya. Nah, demikian hasil video observasi saya kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.